Kakak, assalamualaikum. Krek, Waalaikumsalam. Silakan masuk dan silakan duduk. Baik, terima kasih. Ibu, sebelumnya ini ada CV dari saya. Ya, makasih. Dan sebelum saya mulai, saya itu ya Mbak, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Ainun Nadiro. Umur saya 22 tahun, lulusan dari Stikes Bakti Mandala Wisata Slawi, jurusan bidan, lulus tahun 2018. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa kekurangan dan kelebihan Mbak ya Mbak? Baik, kekurangan saya adalah akses menuju tempat kerja yang relatif jauh, sehingga kurang memanajemen waktu dengan baik. Mood hati yang berubah-ubah, apalagi ketika masa heboh, dan kelebihan saya yaitu bisa bekerja dengan tim, lalu jujur dan bisa bekerja sama dengan tenaga medis lainnya. Ya. Lalu apa tantangan tunjangan masalah utama yang pernah Anda hadapi dan bagaimana menghadapinya? Baik, yaitu mood hati yang tidak stabil atau apalagi pada masa haid, dan saya itu selalu berpikir positif. Berpikir positif ya. Lalu apa pekerjaan terakhir Mbak? Pekerjaan terakhir saya belum, saya itu lulusan baru ya Bu, tetapi pengalaman kerja saya yaitu pada masa praktikum di puskesmas dan di rumah sakit. Akan tetapi pekerjaan saya secara resmi belum pernah dilakukan. Lalu mengapa Anda meninggalkan pekerjaan tersebut? Meninggalkan pekerjaan tersebut karena pekerjaan ini sesuai dengan bidang dan keahlian saya, sehingga saya dapat memberikan apa yang saya tahu dan apa yang saya pelajari dengan maksimal. Lalu mengapa Anda tertarik dengan pekerjaan ini? Tertarik karena saya berpikir positif. Ya. Saya selalu berpikir positif dalam semua masalah yang saya hadapi. Begitu. Ya, baik. Lalu pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Ya. Ceritakan tentang pengalaman Anda ketika berada di tim dan salah satu anggota tidak melakukan tugas baginya. Karena kita memiliki tugas masing-masing yang saling berkaitan, yaitu sering bekerja sama dan selalu kompak dalam menangani masalah atau menangani pasien. Ya. Terus ceritakan tentang pengalaman Anda ketika merasa perlu untuk memperbarui keahlian atau pengetahuan dalam rangka mengikuti perubahan teknologi ya. Baik, saya awalnya merasa bingung terhadap hal yang baru, akan tetapi karena tuntutan yang harus dijalankan, maka saya memotivasi diri sendiri untuk bisa peka terhadap hal yang baru, sehingga dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan, apalagi dalam bidang teknologi yang sedang maju dan berkembang. Iya. Terus tolong beri saya contoh saat Anda mengambil inisiatif untuk meningkatkan proses kerja yang spesifik. Yaitu saya harus memanajemen waktu dengan baik, yaitu seperti datang lebih dengan cepat, menyelesaikan pekerjaan tanpa menundanya, bahkan sampai lembur pun saya dapat bekerja dengan maksimal tanpa harus mengerjakan dengan secara berlarut-larut, tentunya dengan porsi yang seimbang antara istirahat dan pekerjaan saya. Terus ceritakan pengalaman Anda ya ketika harus menggunakan logika dan penilaian yang baik untuk memecahkan masalah itu bagaimana? Yaitu ketika
terjadi masalah yang akurat, yang tidak lengkap, maka saya akan berpikir secara tepat dan tidak berburu-buru, dan tidak dilakukannya masalah yang tidak akurat, yaitu dengan bersama-sama. Terus berikan saya contoh saat Anda harus membuat suatu keputusan. Ketika saya bertugas dinas malam, dan ada beberapa pasien, dan ada kurangnya tenaga medis yang kurang menemani, dan di situ saya harus mengambil keputusan untuk menangani masalah di setiap pasien, untuk menunggu tenaga medis lainnya. Ya, cukup. Lalu berikan saya contoh ketika Anda menggunakan keterampilan untuk menemukan fakta dan memecahkan masalah. Baik, ada pasien mengeluh sakit perut atau gejala akan melahirkan, akan tetapi HPHT dan usia kehamilan itu belum waktunya untuk melahirkan, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hanya kram perut biasa. Lalu pertanyaan terakhir ya Mbak, ceritakan pengalaman Anda ketika mengesampingkan dan perpergian pribadi untuk bantu rekan kerja memahami tugas, lalu bagaimana Anda membantu mereka dan apa hasilnya? Baik, jika ada pasien yang melahirkan tetapi kurangnya adanya tenaga medis, karena itu saya sebagai tenaga medis saya harus selalu siap dan harus tidak menyesampingkan pribadi saya, dan saya harus bekerja sesuai SOP yang berlaku, dan pasien bisa tertangani dengan selamat dan lancar, serta keluarganya juga bisa senang ya Bu. Jadi saya harus yang pertama mementingkan si pasien terlebih dulu. Ya baik, pertanyaan sudah cukup ya Bu. Ya Mbak, saya terima kasih ya Mbak atas kedatangan Mbak pada pagi hari ini. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama.